Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rizky Harahap. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Geografi tahun 2020. Baiklah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, di sini saya akan membawakan materi mengenai komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga terbagi menjadi dua, yaitu penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif merupakan tenaga alamiah, yaitu matahari, atau dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dan dengan kondisi cuaca yang cerah. Yang kedua, penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem aktif ini perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari dan di segala cuaca. Komponen yang selanjutnya yaitu adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang. Tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Hambatan pada atmosfer dapat disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Komponen yang berikutnya yaitu interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ciri spektral. Ciri spektral mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misal cerah dan gelap. Yang kedua, ciri spasial. Ciri spasial mendasar pada perbedaan pola keruangannya, seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang. Yang ketiga yaitu ciri temporal. Ciri temporal mendasar pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Baiklah teman-teman, untuk komponen yang selanjutnya yaitu sensor. Pada sensor ini terbagi menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum yang tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk dari foto udara. Yang kedua yaitu sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Keluaran dari penggunaan sensor elektrik ini adalah dalam bentuk citra. Yang selanjutnya yaitu wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indera. Dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai terbang menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 meter dan 900 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua yaitu pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga yaitu satelit, yaitu wahana dengan 900 km di atas permukaan bumi. Untuk komponen penginderaan jauh yang selanjutnya merupakan perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dapat menggunakan cara manual, yaitu dengan memperoleh data dengan menginterpretasikan foto udara secara visual, dan perolehan data dengan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Untuk komponen yang terakhir yaitu pengguna data atau user. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan dari sistem penginderaan jauh. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna yang berbeda pula. Berdasarkan kerincian, keandalan, dan kesesuaian data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit banyaknya mengenai komponen penginderaan jauh. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian.
Saya Robi Rizky Harahap, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.